Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang makam, gelombang kekuatan dahsyat menyapu, menghilangkan semua energi kematian dalam radius 10.000 kaki. Di belakangnya, udara menimbulkan gelombang dengan cahaya warna-warni menyebar, dan cakra melingkar besar muncul. Wajah garang hantu itu penuh dengan kepanikan. Meskipun kecerdasannya agak tidak lengkap, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan manusia di depannya. Formasi cahaya matahari besar muncul. Cukuangseng menginjakkan telapak kakinya, dan gelombang udara yang mengepul menyapu darinya. Aliran kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar dari cakram Zotian dan bergabung ke dalam ruang di bawahnya. Dalam sekejap mata, formasi besar perlahan muncul, dan kekuatan cahaya tak terhitung jumlahnya menyapu darinya, beria antara langit dan bumi. Mati? Matanya berkilat dengan tatapan tegas, dan dia bertepuk tangan di udara. Rangkaian terang matahari bergetar hebat, dan kekuatan cahaya yang kaya menyembur keluar darinya. Lalu menyatu menjadi semburan cahaya yang menyapu hantu-hantu yang ketakutan. Langkahnya merupakan langkah pembunuhan yang tajam. Jelas dia tidak ingin memberi kesempatan pada hantu itu untuk bernafas. Ruangan bergetar, dan saat semburan cahaya menderu, pemandangan di sekitar yang sulit dibedakan. Antara nyata dan tidak nyata meledak satu demi satu seperti pecahan kaca pada saat ini. Energi kematian luar biasa yang memancar dari tubuh hantu berubah menjadi semburan asap putih saat bersentuhan dengan kekuatan cahaya. Langsung lenyap seluruhnya. Hantu itu terus-menerus mengaum dengan nada panik. Manusia di depannya merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia dengan panik mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya, dan aliran energi kematian meraung, berubah menjadi banyak penghalang, mencoba menghalangi erosi kekuatan cahaya. Rusak. Cukuangseng tampak acuh tak acuh dan memegangnya dengan satu tangan. Kekuatan cahaya yang bergulir jatuh, menghancurkan semua penghalang energi kematian. Saat berikutnya, kekuatan cahaya menyelimuti hantu itu, dan suara jeritan sedih terdengar dengan kebencian yang luar biasa. Suara pelan daging yang pecah terdengar, dan tubuh hantu yang membusuk serta jejak jiwa yang tersembunyi di dalamnya benar-benar tercekik oleh kekuatan cahaya. Setelah beberapa saat, kekuatan cahaya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan dunia yang berantakan. Akhirnya selesai. Liu Fei datang dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuangseng hanya tersenyum ringan. Jika hantu ini bersembunyi di kegelapan, dia akan sangat susing. Tapi sekarang, dalam kontroversi langsung, dia yakin sepenuhnya bahwa dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Liu Fei mengangkat kepalanya dan melihat setetes cairan putih abu-abu melayang di udara, di mana di tempat hantu itu menghilang, dan aura kematian yang kuat menyebar darinya. Ini inti kematian dalam hantu, dan juga merupakan inti yang menopang ruang makam ini. Hanya hantu tingkat menengah ke atas yang dapat memadatkannya. Cukuangseng berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia membuat gerakan dengan telapak tangannya, dan kekuatan hisap meledak, menyedot setetes cairan putih abu-abu ke tangannya. Benda ini adalah harta karun bagimu, kata Liu Fei sambil tersenyum lebar. Kondensasi energi kematian ini mungkin tidak berguna jika jatuh ke tangan orang lain, tapi bagi Cukuangseng, itu adalah harta karun yang langka. Bantu lindungi aku. Lalu Cukuangseng memasukkan cairan putih abu-abu ke dalam mulutnya.
Kemudian dia duduk bersila di udara dan mulai memurnikan esensi kematian di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang VR tidak bisa serap, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Mendengar ini, Liu Fei mengangguk, mengetuk kekosongan dengan jari kakinya, lalu menyingkir. Energi kematian yang mengepul meraung di meridian Cukuang Seng, dan saat bersentuhan dengan kekuatan ruang di tubuhnya, energi itu sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Sungguh energi kematian yang sangat murni. Itu seharusnya cukup untuk mendukungku menerobos kerana Zotian tingkat keempat. Cukuang Seng merasa bersemangat, dan dia menggambar busur misterius di udara dengan tangannya, terus-menerus menyerap energi kematian di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, aura yang memancar dari tubuh menjadi semakin kuat, mencapai tingkat tertinggi dari Rana Zotian tingkat ketiga. Setengah hari kemudian, rusak, mata Cukuaseng tiba-tiba terbuka dan dia berteriak. Kekuatan turbulen seperti gelombang pasang seperti hantu dari tubuhnya, menyebabkan ruang makam meledak dengan cepat, memicu gelombang udara setinggi ribuan kaki. Setelah beberapa saat, Cukuaseng menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan yang tersebar di tubuhnya perlahan ditahan olehnya, dan gelombang aura menakutkan keluar. Rana Zotian tingkat keempat. Dia mengepalkan tangan dan matanya berkedip. Saat ini, kekuatan tubuhnya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan setengah hari yang lalu. Selama saya naik level ke lain, saya tidak akan pernah takut pada Master Sekte Tianu. Cukuang berdiri, cahaya dingin bersinar dari matanya. Selamat, Liu Fei menghampiri dan berkata sambil tersenyum menawan. Cukuang melingkarkan lengannya di pinggangnya, menyebabkan orang di pelukannya meronta. Dia melihat ke ruang makam yang menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Tiba-tiba menginjak kekosongan dengan kakinya, dan tubuhnya melonjak ke udara. Jauh di langit, seberkas cahaya dan bayangan dengan cepat menyapu, menerobos ruang makam yang rusak dan muncul di langit dan bumi yang redup. Saat Cukuang dan Liu Fei pergi, ruang makam segera meledak, berubah menjadi energi kematian yang mengepul dan menghilang ke dunia. Jelas sekali, karena objek inti diserap dan disempurnakan oleh Cukuang ruang makam ini tidak dapat lagi mempertahankan kondisinya. Ayo pergi, teriak Cukuang pelan, lalu memegang erat pinggang lembut VR dan menjauh ke kejauhan. Sepanjang jalan, hantu tingkat rendah itu begitu ketakutan, hingga mereka getar saat melihat Cukuang terbang di atas mereka. Pembunuhan hantu tingkat menengah bukanlah kejutan kecil bagi para hantu tingkat rendah seperti mereka. Dan itu cukup untuk membuat menahan semua keganasan mereka. Kalau terus begini, tidak akan lebih dari 3 hari untuk tiba di museum penjaga makam. Cukuang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi agak berapi-api di wajahnya. Dia sangat menyadari kekuatan seni bela diri yang menantang surga, yang tersembunyi di makam dewa dan iblis. Selama dia mendapatkannya, dia mungkin bisa menembus belenggu 10 negeri dalam waktu singkat dan memasuki 9 surga yang sudah dekat. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan berdiri di depanmu. Cukuang perlahan mengepalkan telapak tangannya, dengan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Kebencian dari kehidupan sebelumnya telah menembus jauh ke dalam tulang dan menyatu dengan darahnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, kebencian ini tidak bisa hilang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika hari 4 tiba, dunia yang awalnya gelap berangsur-angsur menjadi lebih terang. Dan aura kematian yang kaya yang memenuhi sekeliling menghilang sepenuhnya. Kami tiba di sini. Cukuang menongak untuk melihat cakrawala yang jauh. Matahari besar terbit puluhan ribu kaki. Cahaya menyilaukan bersinar di langit, dan bumi menyebabkan semua kegelapan.
Apakah ini lokasi makam penjaga makam? Liu Fei memandang matahari besar yang jaraknya puluhan ribu kaki dengan tatapan aneh di matanya yang cantik. Di tempat yang begitu semarak, sulit membayangkan bahwa itu adalah makam tempat orang kuat yang tiada taranya dimakamkan. Chu Guangsheng tersenyum ringan, matanya berapi-api. Seperti yang diharapkan dari penjaga makam dewa dan iblis, dia sebenarnya mampu mengukir tempat yang penuh vitalitas di tanah kematian ini. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya, lalu terbang bersama Liu Fei. Dan terbang menuju ke langit yang jauh. Ketika mereka semakin dekat, mereka berdua menemukan bahwa itu sangat terang yang luasnya puluhan ribu kaki. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan bunga, tumbuhan, dan pepohonan yang subur, yang terpancar vitalitas yang kaya. Membentuk kabut putih tipis yang menyelimuti langit dan bumi, membuatnya tampak seperti sinar matahari dari kejauhan. Chu Guangsheng dan Liu Fei turun dari puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dunia yang makmur tidak jauh dari sana, dengan cahaya aneh di matanya. Sebelumnya, sulit baginya untuk membayangkan bahwa di tanah kematian ini, yang kaya akan energi kematian dan kegelapan, ada tanah terberkati yang terisolasi. Saat melihat sekeliling, tanah yang diberkati dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, hijauan burung, pepohonan yang menjulang tinggi, dan di mana-mana dipenuhi dengan vitalitas yang murni. Orang-orang dari sekte Tianu juga seharusnya ada di sini. Chu Guangsheng menahan keterkejutan batinnya, lalu menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya orang-orang dari sekte Tianu, tetapi juga orang-orang beberapa benua lain telah berkumpul di sini, kata Liu Fei dengan wajah serius. Dalam jangkauan indera spiritualnya, setidaknya ada 5 aura kuat yang tidak lebih lemah dari aura Master Sekte Tianu. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengepalkan tangannya dengan tenang. Sepertinya, jika dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan dari makam penjaga makam, akan terjadi pertarungan yang sengit. Hahaha, tamu baru telah tiba. Terdengar tawa pelan dan seorang pria muncul di puncak gunung di kejauhan. Pria itu mengenakan jubah putih, memiliki wajah yang lembut dan senyum tipis di bibirnya, membuat terlihat sangat bijaksana. Namun, semua orang yang paham bahwa ini hanyalah penampakan saja. Fluktuasi kuat yang memancar dari tubuh pria itu membuat orang mengerti bahwa orang ini adalah orang yang sangat kuat di ranah Zotian tingkat ke-9. Orang yang paling kuat dari benua Fenglan, Feng Lingxi. Mata cantik Liu Fei menyipit dan dia berseru kaget. Dia telah lama tinggal di sekte Tianu, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang informasi tentang benua lain. Feng Lingxi? Chu Guangsheng menatap pria berjubah putih. Matanya penuh keseriusan. Bahaya yang dipancarkan orang ini kepadanya bahkan lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh Master Sekte Tianhu. Pemuda ini seharusnya dari 10 negeri. Matanya menoleh dan tertuju pada seorang pemuda berpakaian hitam di sebelah Feng Lingxi. Dari sana, dia merasakan fluktuasi aura yang berbeda dari tanah terlantar. Tepat ketika dia sedang melihat pemuda berbaju hitam, pemuda itu mengalihkan pandangannya dan lengkungan jahat di sudut mulutnya. Apakah kamu orang dari hutan belantara? Pemuda berbaju hitam berkata sambil tersenyum tipis. Chu Guangsheng tiba-tiba terkejut. Orang ini sebenarnya mengenalnya. Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan batinnya dan berkata dengan tenang. Hanya seorang junior yang tak dikenal dari hutan belantara. Mendengar ini, pemuda berbaju hitam itu tersenyum ringan. Saya adalah Jisong dari keluarga Mobi Ji. Keluarga Ji Mobi?
Setelah mendengar kata ini, mata Cukuang Seng bersinar. Mobi adalah domain terkuat ketujuh di antara 10 wilayah dan jauh lebih baik dari domain api. Dan keluarga Ji adalah kekuatan tertinggi di Mobe dan hanya lebih kuat dari Sekte Liho di domain api. Sepertinya benar-benar ada kumpulan pahlawan di sini. Cukuang Seng berkata dengan ekspresi serius. Dengan munculnya benua Fenglan, orang-orang dari beberapa benua lainnya juga muncul satu demi satu. Di antara orang-orang ini, ada orang yang sangat kuat di ranah Zotian tingkat 9 dan seorang jenius dari Mobi. Meskipun tingkat kultivasi para jenius ini belum mencapai ranah Zotian tingkat 9, mereka jauh lebih unggul dari praktisi ranah Zotian tingkat 8 biasa dan kekuatan mereka cukup tirani. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap orang-orang kuat dari semua sisi. Akhirnya mendaratkan wajah dikenalnya, Master Sekte Tianu. Kita bertemu lagi. Dia tersenyum tipis, tapi cahaya dingin di matanya bersinar, membuat orang-orang merasa merinding. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu muncul di depan Master Sekte ini. Wajah Master Sekte Tianu terlihat muram, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ada pertunjukan yang bagus. Suara bercanda terdengar, dan orang yang berbicara adalah seorang pria muda berpakaian ungu. Aura samar dan kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan udara bergetar. Asal-usul orang ini juga sangat sederhana. Kekuatan di belakangnya adalah Palvion Qian Kun dari Mobe, yang merupakan kekuatan kuat yang tidak lebih lemah dari keluarga Ji. Kamu benar-benar junior yang sombong. Jika kamu berani memprovokasi Master Sekte Tianu di usia yang begitu muda, aku khawatir akan sulit bagimu untuk keluar dari sini hidup-hidup. Kata lelaki tua kurus dengan kelopak mata sedikit terkulai. Orang tua ini berasal dari kekuatan domain di benua batu hitam dan kultivasinya sangat menakutkan. Hahaha, itu yang dikatakan Yan Lao. Mendengar hal ini, pemuda berbaju ungu itu tersenyum tipis. Meskipun dia mengatakan ini, ada sedikit kilauan di matanya. Berbeda dengan pendapat Yan Lao, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada bocah di depannya. Ini bukan sekte Tianhu. Mungkinkah saya harus datang atau tidak? Saya masih memerlukan persetujuan dari anjing tua seperti Anda. Senyum di wajah Cukuang Seng tidak berkurang. Tetapi apa yang dia katakan hampir membuat pemimpin sekte Tianu mengamuk. Kamu bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Master Sekte Tianu berteriak dengan marah, dan tubuhnya tiba-tiba keluar, membawa niat membunuh yang tak tertandingi. Wajah cantik Liu Fei berubah dingin, tetapi ketika dia hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Cukuang Seng. Wanita tetap di belakang. Cukuang Seng tersenyum tipis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul tepat di cakrawala di luar gunung. Mendengar ini, Liu Fei mengerutkan bibir merahnya, lalu memutar matanya dengan genit. Orang ini hanya suka pamer. Namun meski dia memikirkan hal ini, dia tetap memilih mundur dan tidak berniat mengambil tindakan. Dasar bajingan kecil, mati! Master Sekte Tianu mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan itu turun, menghantam Cukuang Seng seperti semburan gunung. Ekspresi Cukuang Seng tetap tenang. Dia perlahan menggenggam telapak tangannya, dan gelombang aura yang kuat menyapu dari tubuhnya. Rana Zotian tingkat keempat, puncak tingkat keempat, tingkat kelima, puncak tingkat kelima. Dia hanya berapa nafas. Fluktuasi aura yang memancar dari tubuhnya melonjak ke Rana Zotian tingkat keenam, dan kemudian perlahan menjadi stabil. Dengan terobosan dalam tingkat kultivasinya, kekuatannya meningkat dengan bantuan badai ruang semu, dan dia menjadi lebih baik lagi.
Ekspresi terkejut melintas di mata pemimpin sekte Tianu. Hanya dalam waktu sesingkat itu, si kecil ini telah mencapai terobosan dalam kultivasinya. Anak ini harus segera dibunuh. Pada saat ini, hatinya meledak dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena generasi muda dengan bakat yang menakutkan telah menyinggung perasaannya. Dia harus dibasmi. Terima kasih.